Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Devi Rohmatin. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang matriks. Jadi di sini ada dasarnya sih, ada definisi, kemudian ada ukuran ya. Jadi ada baris dan kolom, kemudian ada jenis-jenis matriks. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, definisi. Jadi matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan yang dibatasi dengan tanda kurung. Oke, jadi tanda kurung yang biasa dipakai itu ada kurung siku seperti ini, atau ada kurung biasa seperti ini. Yang kurung biasa seperti ini ya. Nih. Nah, kemudian di dalam sini ada elemen-elemennya. Misal di sini ada 1, 2, 3, 1. Nah, ini disebut dengan matriks ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada baris dan kolom. Suatu matriks tersusun atas baris dan kolom. Jika matriks tersusun atas M baris dan N kolom, maka dikatakan matriks tersebut berukuran M dikali dengan N. Penulisan matriks menggunakan huruf besar A, jadi A kapital atau besar, B, dan seterusnya. Sedangkan penulisan matriks beserta ukurannya adalah M dikali N. Oke. Nah, misal di sini saya buat matriks A. Sama dengan ya. Jadi, misal saya buat elemen di dalamnya. Oke, seperti ini. Di sini yang dikatakan baris adalah yang menyamping. Kita lihat seperti biasa, jadi ada baris yang berbentuk horizontal dan kemudian ada kolomnya. Jadi di sini kita bisa tulis A yang pertama ini adalah A11 ya, yaitu ada baris. Dia terletak di baris 1 dan juga kolom 1. Kita tulis A11. Kemudian di sini berarti berapa? A12. 1, 2 ya. Jadi 1-2-nya huruf kecil aja. A12 karena dia baris 1 kolom kedua. Ini baris. Jadi di sini ada baris 1. Ini baris 2. Ini kolom 1. Di sini kolom 2. Kemudian yang di sini berarti A21. A21. Dia terletak di baris kedua dan kolom pertama. Kemudian yang terakhir ini adalah A22. Oke. Dia terletak di baris kedua. Di sini baris kedua dan juga kolom kedua. Dengan melihat elemen-elemen ini ada barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2, maka disebut ukurannya A22 ya. M-nya menyatakan barisnya ada 2 dikali dengan N-nya menyatakan kolomnya juga ada 2, maka A22. Jadi ini berarti matriks A ini punya ukuran atau ordo 2 kali 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kalau matriks persegi dia punya sisi yang sama seperti pengertian dari persegi. Jadi dia punya ordo 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi ini disebut dengan matriks persegi. Dia punya elemennya sama, barisnya 2 baris dan kolomnya ada 2 juga. Kemudian kita lanjut ke matriks diagonal.
Untuk matriks diagonal itu suatu bentuk matriks persegi. Kita misalkan saya jelaskan A ya di sini. Contohnya misalnya suatu matriks A. Saya buat matriks 2x2. Jadi di sini untuk matriks diagonal itu adalah suatu matriks di mana dia itu untuk diagonalnya adalah angka selain angka 0. Misalnya saya buat di sini angka 2, di sini angka 3. Oke. Di sini angka 0, di sini angka 0. Nah, ini adalah matriks diagonal di mana di bagian diagonalnya adalah angka selain 0 dan yang lainnya adalah angka 0. Itu adalah matriks diagonal. Jadi khusus di bagian diagonalnya adalah angka selain 0. Oke, kemudian lanjut ke matriks segitiga. Di sini matriks segitiga dibagi menjadi dua, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Di sini teman-teman jangan terbalik. Kalau untuk matriks segitiga atas, dia itu bentuknya seperti ini. Saya buat contoh. Oke, jadi contohnya misal saya punya matriks C lah. Untuk di sini matriks segitiga atas saya buat misal 1. Seperti ini misalnya. Nah, di sini adalah angka 0. 2 berbentuk segitiga. Oke. Jadi ini adalah contoh matriks segitiga atas. Jadi pengertiannya adalah matriks segitiga atas adalah suatu matriks segitiga di mana dia itu di diagonal, di luar diagonalnya di bawahnya sini adalah angka 0. Jadi angka 0 berbentuk segitiga di bawah diagonal utama. Diagonal utama kan di sini nih. Di bawahnya itu adalah angka 0. Jadi seperti ini. Dan lainnya adalah angka bukan 0 di sini. Tadi yang angka 0 ada di bawah diagonal utama. Ini disebut dengan matriks segitiga atas. Kemudian untuk matriks segitiga bawah, kalau untuk matriks segitiga bawah kebalikannya, dia nolnya ini ada di atas. Jadi di bagian sini adalah angka 0. Di atas diagonal utama adalah angka 0. Itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Jadi untuk matriks segitiga bawah, nolnya ada di atas. Untuk mengingatnya seperti itu. Dan di bawah sini adalah angka bukan 0. Itu untuk matriks segitiga bawah. Jadi perlu teman-teman ingat, untuk matriks segitiga atas, angka 0-nya itu di bawah diagonal utama. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah, angka 0-nya terletak di atas diagonal utama. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat ada matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas, saya langsung contohnya biar mudah paham. Misalnya di sini saya punya matriks A sama dengan saya mau buat matriks dengan ordo 3x3 misal. Di sini 1, 1, 1. Oke. Hapus ini. Oke. Ini ya, jadi seperti ini.
misalnya ini agak miring ya teman-teman. Jadi untuk matriks identitas itu adalah suatu matriks yang diagonal utamanya adalah angka 1. Jadi pada intinya dia punya diagonal angka 1 dan yang lainnya adalah angka 0. Jadi di diagonalnya, jadi di tengah-tengahnya sini di diagonal itu adalah angka 1 dan yang lainnya angka 0. Maaf ya, jadi ini terbalik ya. Jadi di sini itu satunya di bawah. Oke, jadi matriks identitas itu adalah suatu matriks di mana dia punya diagonal utamanya adalah angka 1. Nah, di sini. Ini penulisannya agak berantakan, tapi pada intinya dia di diagonalnya adalah angka 1, seperti itu teman-teman. Dan yang lainnya adalah angka 0. Kemudian matriks 0. Dikatakan matriks 0 adalah suatu matriks di mana elemennya itu adalah angka 0. Jadi kalau kita matriks 2 kali 2, ada suatu matriks 2 kali 2 itu punya elemen semuanya 0. Jadi di sini semuanya 0, itu disebut dengan matriks 0. Kemudian yang terakhir ada matriks eselon baris tereduksi. Matriks eselon baris tereduksi itu suatu matriks yang dihasilkan dengan cara mereduksi sebarang matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan biasanya. Nah, itu adalah matriks eselon baris tereduksi. Jadi dia hasil reduksi dari suatu matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Syaratnya apa saja? Yang pertama, bila ada baris yang tak semua 0, maka elemen pertama yang bukan 0 harus bilangan 1. Atau kita sebut dengan bilangan 1 ini adalah 1 utama. Kemudian yang kedua, elemen pertama yang bukan 0 pada baris di bawahnya harus di sebelah kanan 1. Yang ketiga, baris yang semua 0 harus pada bagian bawah. Yang terakhir, pada setiap kolom yang memiliki 1 utama harus memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Saya buat contoh untuk matriks eselon baris. Seperti ini, misal saya punya matriks A. Elemennya yaitu 1, 1, 0, 0, kemudian ada 0, 0, 1, 1, kemudian ada 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, di sini kita buat ada matriks kalau untuk ordonya yaitu ada matriks berordo 3 kali 4 ya, ada 3 baris 4 kolom. Nah, ini disebut matriks eselon baris reduksi. Jadi syaratnya bila ada baris yang tak semua 0, maka elemen pertama yang bukan 0 harus bilangan 1. Jadi di sini ada bilangan 1. Atau kita sebut dengan 1 utama. Di sini misal. Kemudian elemen pertama yang bukan 0 pada baris di bawahnya harus di sebelah kanan 1. Kemudian baris yang semua 0 harus pada bagian bawah. Dan yang terakhir, pada setiap kolom yang memiliki 1 utama harus memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Jadi yang lainnya harus 0. Dan ini sebenarnya tentang matriks eselon baris tereduksi. Untuk caranya nanti saya buat video pembelajaran selanjutnya. Jadi itu saja materi untuk hari ini tentang matriks. Dan akan saya sambung dengan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.